kita balik lagi di sini sudah ada jadi ya narasumber dari YouTube-nya nih guys. Iya, kebetulan. Alhamdulillah kita kali ini dapat semacam apa? Dapat narasumber ya. Jadi ya langsung ya, biar nggak ada simpang siur. Iya, gitu, biar nggak ada simpang siur dalam pemberitaan apa itu VTube dan sebagainya gitu. Jadi Bapak ini salah satu VTuber dari Aceh ya. Dari Aceh ya, Banda Aceh Pak ya. Nah, Banda Aceh ya. Nah, oke, jadi kita langsung tanya aja ya. Iya. Nama Bapak siapa nih, Pak? Perkenalan dulu. Nama Bapak siapa? Iya, perkenalan dulu. Saya Yanto. Pak Yanto ya. Iya. Pak Yanto. Profesi guru privat. Guru privat Pak ya. Lanjut ya. Oke Pak ya. Jadi, Bapak siapa namanya tadi? Pak Yanto ya? Saya Yanto. Pak Yanto dari Banda Aceh Pak ya? Dari Banda Aceh, lahir di Banda Aceh. Lahir Banda Aceh Pak ya? Iya. Nah, jadi nih Pak, kebetulan kan kita dengar beberapa bulan ini ada satu bisnis, di mana bisnis ini punya dua persepsi nih dari orang-orang ya. Ada satu yang bilang ini nggak bagus, ada satu yang bilang ini bagus karena ini menghasilkan pendapatan. Nah, kita ingin tahu nih sebenarnya bisnis ini seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian bapak mungkin bisa jelaskan kenapa bisnis ini harus kita jalanin gitu Pak. Nah ya, jadi apa nama bisnis ini Pak? Nah, ini ada satu peluang bisnis yang luar biasa, yaitu VTube. VTube adalah bisnis sosial digital advertising dengan konsep bagi hasil. Nah, ada 3 sumber penghasilan. Yang pertama personal point. Personal point itu dari misi aktif kita sendiri. Kita selesaikan misi harian dengan nonton 10 iklan. Nah, akan mendapatkan personal point. Personal point dihitung dari paket misi kita yang aktif. Nah, ada paket bintang 1 sampai paket bintang 6. Oke. Yang kedua referral point. Referral point artinya member yang kita sponsori langsung, mereka selesaikan misi, kita dapat tambahan poin 5% dari misi aktif mereka. Misalkan referral kita punya paket bintang 1. Oke. Per harinya itu 0,3 VP. 0,3 VP. Berarti kalau mereka selesaikan misi, kita dapat 5% dari 0,3 VP. Artinya dapat 0,015 VP per hari. Per hari. Oke. Nah, yang ketiga tim profit. Sebelumnya ini kan udah masuk cara kerjanya nih Pak. Nah, tapi kita ingin tahu kan tadi di awal dulu apa itu VTube. Ya kan, Bapak udah ngejelasin bahwa VTube itu perusahaan advertising ya? Iya, sosial digital advertising. Boleh nggak saya tanya, ini perusahaannya dari mana? Kemudian dia punya semacam apa? Semacam kantor nggak? Kemudian dia punya manajemen, atau dia punya susunan manajemen, atau misalnya kita ini ada dari luar negeri, apa misalnya dari Thailand mungkin, atau memang ini perusahaan yang tiba-tiba didirikan oleh orang Indonesia, dia punya ide cemerlang, kemudian dia mengaplikasikannya kepada kita masyarakat untuk sebagai sumber pemasukan kita gitu. Nah, atau ini gimana gini? Itu nih dari Indonesia. Dari Indonesia Pak ya? Nah, kantornya ada di Jakarta. Kantornya dari Jakarta Pak? Oke. Di mana itu Pak kantornya, di mana? Kalau di tempatnya alamatnya ada di WhatsApp saya. Oke, jadi ini kantornya mungkin di seputaran Jakarta, di mananya nanti mungkin viewer bisa cari sendiri ya, di mana kantornya VTube, cari aja Google ya, VTube ya. Oke. Dia belum minum. Oke Pak, kemudian pertanyaan berikutnya Pak ya. Pertanyaan berikutnya, lalu kita masuk cara kerja Pak. Cara kerjanya VTube ini bisa menghasilkan itu seperti apa Pak? Nah, itu baru Bapak jelaskan yang tadi Pak. Gimana? Ada 3 sumber penghasilan. 3 sumber penghasilan. Oke, yang pertama personal point. Personal point, oke. Personal point ini dari misi aktif kita sendiri. Kita selesaikan misi harian dengan nonton 10 iklan ads. Iya. Ya. Nah, setelah kita selesaikan misi, kita akan mendapatkan view point. Oke. Nah, personal point ini dihitung dari misi aktif kita sendiri. Ada paket misi yang dari bintang 1 sampai bintang 6. Iya. Dari paket-paket ini perharinya semakin tinggi paket bintang kita, maka semakin besar personal point kita. Oke, sebagai ini ya, sebagai bahan juga ya, Bapak Yanto ini salah seorang VTuber yang sudah punya member 2000-an Pak ya? Ya, hampir 2000-an. Jadi banyak juga ya, Bro. Kredibilitasnya bisa bisa diakui ya untuk
untuk bahan sebagai VTube ya. Nah, jadi ini bisa diakui karena dia sudah punya member sekitar 2000-an. Artinya bukan orang sembarangan yang kita pakai sebagai narasumber. Iya, benar Ya, banget. oke. Nah, next Pak. Tadi kita udah ngomong cara kerjanya. Nah, kemudian gimana caranya dia bisa menghasilkan untuk kita, Pak? Kita Bapak bilang tadi udah dapat VP, Pak. Udah dapat apa semacam V-point ya. V-point ya. V-point. Nah, V-point ini cara cairinnya gimana? Kemudian kalau misalnya kita mau mendapatkan lebih besar, tadi Bapak bilang harus referral atau harus menyelesaikan misi-misi, itu apakah ada caranya gitu? Gimana, Pak? Ya. Baik. Untuk mendapatkan viewpoint yang lebih banyak, Heeh. nah kita harus kejar peringkat. Kejar peringkat ya? Kejar peringkat berarti kita untuk mendapatkan 3 sumber penghasilan tadi, personal point, referral point, dan team profit. Oke. Nah, team profit ini dari peringkat yang kita peroleh. Peringkat yang kita peroleh. Ada peringkat bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Nah, masing-masing peringkat ini akan menghasilkan team profit setiap harinya. Dari penarikan VP, ya, misalkan kita jual VP, itu ada biaya penarikannya. Nah, biaya penarikan per hari ini dikumpulkan untuk di-sharing untuk semua yang sudah mencapai peringkat. Oke. Bagaimana untuk mencapai peringkat ini? Kita hanya cukup mensponsori 20 orang langsung. Artinya ada 20 referral minimal. Berarti harus referral. Nah, Oke, saya garis bawahi harus referral. kemudian setelah ada 20 referral, berdasarkan peringkat itu bagaimana cara perhitungannya itu dihitung dari exposure. Exposure itu semua paket bintang dari member kita ya yang aktifkan paket bintang. Oh, oke. Jadi ini kan sebelumnya nggak tahu kan, kayak gitu kan? Oke. Nah, kita nggak tahu dulunya. Berarti ada namanya exposure. Ada total exposure, di mana total exposure ini kita mendapatkan V-point itu dari member yang udah kita sponsori. Kalau mereka menyelesaikan misi, maka ada sebagian dari V-point yang mereka dapat juga masuk ke kita gitu. Benar. Oke, berapa persen itu Pak persentasenya? 5%. 5% per 5% satu orang atau per 20 orang? Per orang 5%. Per orang 5%. Oke, guys, per orang 5%, maka kalau 20 orang berarti ada banyak ya? Iya. Sekitar 50-an ya? Apa 25 ya? Oke. Pertanyaan ketiga ya sekarang ya. Sebelum saya masuk ini yang bikin beda VTube, tadi kan kita dapat poin-poin nih. Caranya poin ini untuk kita dapatin duit ini gimana, Pak? Karena ini caranya kita nyari duit kan di aplikasi ini kan? Iya, Oke. benar banget. Karena kayak ini yang banyak juga dipertanyakan mungkin dari sosmed kan, gimana Pak jawaban? Nah, untuk pencairan viewpoint itu kita mengirim VP kita ke exchange counter. Nah, ada website resmi dari perusahaan untuk kita transaksi di exchange counter. Minimal 5 VP, minimal 5 viewpoint, maksimal 300 viewpoint per transaksi. Guys, jadi ada namanya Exchange counter. exchange counter ya? Exchange Exchange counter. counter dia adalah tempat penukaran poin. Ini Iya. penukaran poinnya ini kemana Pak? Apa perusahaan atau? Enggak, tidak ada hubungan ke perusahaan. Oke, Kita langsung guys. transaksi antar member. Oke guys, garis Sama bawahi member. lagi, ya. Tidak ada penukaran poin ke perusahaan. Jadi ini ke sesama member. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada member yang butuh poin, belinya di exchange counter. Oke. Di exchange counter gitu ya. Oke, Terus ya. gini, kan aku penasaran nih, kan ada juga tuh yang kayak ada yang jual poin tuh di grup-grup tuh gimana tuh? Nah, kan ada member-member atau referral kita yang ingin percepatan Iya. poin mereka. Iya. Nah, dengan cara membeli viewpoint. Dengan membeli viewpoint mereka bisa mengaktifkan paket bintang yang lebih tinggi. Begitu. Yang bikin beda VTube dari bisnis sejenisnya, karena nih Pak, karena nih ya, juga viewer mesti tahu kan, karena banyak sekali kaitannya atau dikait-kaitkan ya. Nah, ini kita kasih viewer yang menentukan lah ya. Nah, dikaitkan bahwa wah VTube ini Ponzi, wah VTube ini MLM, katanya nih bisnis Ponzi. Nah, apa sih yang ngebedain bisnis ini dari bisnis jenis yang mengutamakan member get member? Apakah VTube bisa
menghasilkan duit tanpa rekrut member, ataukah memang harus rekrut member untuk bisa ngasilin duit? Nah, ini pertanyaan dasarnya, Pak. Yang bikin beda dia dengan jenis yang lain. Oke. Nah, Fitur bukan MLM, bukan multi level marketing. Oke. Nah, Fitur menganut sistem single level marketing. Oke. Ya, artinya hanya referral kita merekrut referral ini yang memberikan poin untuk kita. Nah, bukan sistem Ponzi. Misalkan saya ajak A, Iya. A selesaikan misi, maka saya mendapatkan 5% dari Oke. paket Poin, ya. bintang A ya. Misalkan A ajak B selesaikan misi, nah A yang mendapatkan 5% dari paket aktifnya B. Saya tidak dapat lagi dari yang B. Oke, kembali ke dasar tadi, Pak. Apakah Fitup ini kan yang bikin beda kalau misalnya Ponzi, MLM dan sebagainya itu kan mesti member get member ya? Benar. Nah, jadi ini pertanyaan dasar kembali nih. Apakah bisa berhasil di Fitup tanpa adanya get member ya gitu? Itu pertanyaan dasarnya. Bisa. Tanpa adanya member baru gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, Kalau caranya kita- gimana? Kalau kita hanya selesaikan sendiri berarti, Iya, Pak. ya kita jalankan sendiri, kita nonton sendiri per hari. Nah, kita kumpulkan paket bintang dari 0,3 PP per hari. Kira-kira butuh waktu berapa lama bagi seorang VTuber yang single factor nih, ya kan, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari VTube sebagai single factor, nggak perlu cari member nih? Kalau dihitung itu butuh 4 tahun. 4 tahun baru Pak, bisa ya? menghasilkan. Jadi 4 tahun ya? Wow, lama banget ya. baru bisa menghasilkan dari VTube. Itu kalau berjuang sendiri ya, kalau single factor gitu. Oke. Nah di sini harus digarisbawahi poinnya, Pak ya. Nah kemudian baru, oke, berarti kita udah dapat tadi ya kan, yang bikin beda ya itu katanya. Oke. Kemudian next pertanyaannya, legalitas. Pak. Nah, setahu saya apapun perusahaannya, tapi kalau dia sudah bergerak dalam bidang advertising, pengiklanan, kemudian dia juga menerima semacam koin ya atau semacam uang dari masyarakat gitu kan, apakah Fitur menerima uang dari masyarakat nggak? Tidak. Tidak. Fitur tidak menerima sepeser pun uang dari member. Ya, malah diberikan misi gratis apabila member sudah verified atau datanya sudah diverifikasi. Setiap member diberikan misi gratis. Ya. Ini kalau misalnya tadi kan kasih poin tuh, kemudian poinnya dijual, itu ada potongan nggak? Itu kan namanya biaya penarikan. Biaya penarikan. Biaya ya? penarikan Oke. sesuai level. Oke, biaya penarikan berarti sesuai level. Oke, berarti di sini poinnya. Berarti ada pemotongan untuk biaya penarikan sesuai level. Nah, oke, kembali. Kemudian karena tadi perusahaannya tipe seperti ini, legalitasnya itu gimana, Pak? Fitur memiliki izin resmi dari Kominfo. Oke. Ya, karena berhubungan dengan periklanan, Oke. informasi ya. Oke. Nah, jadi Fitur memerlukan izin dari Kominfo dan sudah keluar izin dari Kementerian Informasi. Ada yang mengaitkan dengan OJK, karena Fitur tidak menerima sepeser pun uang dari member, maka tidak perlu izin dari OJK. Kan kemarin juga ada tuh yang beredar di Facebook ya, udah ilegal dari Kominfo, udah melalui Satgas SWI. Waspada Investasi atau SWI. Itu gimana pendapatnya tuh? Nah, itu SWI ini 14 kementerian ya. 14 Iya. kementerian bergabung yang mengawasi tindak tanduk dan legalitas ataupun cara kerja perusahaan-perusahaan yang Iya. berhubungan dengan finance. Ya. Nah, artinya kalau mereka mengiming-imingi duit atau mereka mengiming-imingi pinjaman atau mereka berhubungan dengan uang lah, ya kan? Nah, itu diawasi oleh SWI ini. Nah, Gimana, ini Pak? gimana, Pak? Atau Kabar- Bapak belum tahu informasinya? ya. Ini kabar dari yang bulan Juli ya. Iya, Memang bulan Juli ya. Fitur masuk daftar SBI. Iya. Nah, setelah diklarifikasi oleh manajemen, nah, semua sudah clear bahwa Fitur tidak mengambil uang member, tidak mengutip uang member. Nah, jadi kabar dari SWI di bulan Oktober, Iya. Fitur sama sekali sudah tidak ada di daftar SWI. Dan karena Fitur hanya perlu izin dari Kominfo. Ada
kabar terbaru kan ada juga yang menelpon Kominfo kemarin tuh Iya, beredar di YouTube, beredar di Facebook, beredar di YouTube tuh gimana tuh? Ya, karena Itu kan- kemarin waktu kita bekerja Pak, ini kan Bapak ngirimin saya pesan di Messenger. Ada beberapa pesan Bapak itu yang tulisannya Kominfo di bawah. Jadi saya berinisiatif untuk langsung mencari tahu, ya, mencari tahu di mana Kominfo ini kan punya nomor WhatsApp yang bisa langsung dihubungi, dan saya langsung hubungi dan langsung bertanya. Nah, kemudian keluar hasil. Nah, saya kepingin juga sharing sama Bapak. Ada ya? Ada. Kebetulan ini saya udah nanya. Nah, ini Pak. Oh gitu ya? Ya. Nah. Ini Itu baru, Bang, ya? Kemarin ya Pak ya? Kemarin ya. Itu baru tuh. Jadi ini kemudian nomornya jelas. Ini nanti bisa kita tampilkan Bang nomornya. Oke, Jadi siap. viewer bisa langsung cari tahu sendiri gimana. Siap. Nah, untuk pertanyaannya itu ada nama pemohon, instansi, misalnya memang tidak ada kaitan dengan instansi bisa tulis sipil. Oke, kemudian ada pertanyaannya atau aduan. Nah, di sini saya bertanya. Nah, ini Bapak bisa lihat, ini WA saya. Nama pemohon Arif. Nama saya Arif jelas ya. Instansi sipil. Oke, pertanyaannya Fitup. Kemudian saya ulangi, info Fitup hari berikutnya. Ini yesterday, ini kemarin, ini yesterday-nya lagi. Nah, jadi dia jawabnya di sini. Ini saya nggak ada edit, nggak ada apa. Nanti Bapak juga bisa. Ini bener nomor Kominfo ya Bang ya? Iya, nanti bisa ditampilkan di apa? Oh, iya, di siap. ini. Nah, jadi masyarakat bisa langsung nilai sendiri ini seperti apa. Oke, yang terhormat Bapak Arif, ya. Dapat kami sampaikan bahwa telah dilakukan pelarangan kegiatan operasional PT Fitur Fitotech terkait aktivitas Fitup berdasarkan surat dari Satgas Waspada Investasi nomor sekian tanggal 8 Juni 2020 karena perusahaan ini telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan sekian nanti bisa di-share di apa. Nah, yang terpenting adalah tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan. Oh, OJK juga ya iya, berarti ini yang ya? paling penting ya. OJK Kemudian juga? sebagai tindak lanjut dari permintaan SWI, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pembekuan tanda daftar PSE. Jadi izin yang Bapak bilang tadi sudah dibukukan menurut informasi terbaru ini. Ini terbaru Yang Pak. Bapak bilang tadi. Nah, ini silakan viewer, saya nggak mau nanti kalian nyimpulkan bahwa saya udah ini ya. Iya, Nah, sudah ini- jelekin gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Ini saya jumpa Bapak ini baru dan saya nggak punya niat aneh-aneh. Ya. Nah, ini informasi terbaru. Pembekuan tanda daftar PSE PT Fitur Fitotech dan pemblokiran atas situs resmi yang didaftarkan. Apakah sekarang sudah bisa dibuka? Nah, silakan cek sendiri ya. Jika Bapak menemukan sistem elektronik disediakan oleh Fitur Fitotech dapat melaporkan ke aduankonten.id. Jadi ada ininya. Nah, terima kasih. Habis Bapak kirim itu, saya jadi tertarik nih. Ya aku penasaran juga nih Pak ya, aku baru Cari tahu tahu nih. apa itu Fitup. Nah, kemudian karena Bapak ada kirim Kominfo tuh, saya langsung cek legalitasnya kan. Nah, nanti saya bertanya kenapa harus Fitup gitu. Nah, ini Bapak jelasin, bisa nggak Bapak sebagai salah satu VTuber yang udah punya 2000 member, kalau kegiatan ini dilarang Pak, berarti artinya kita melakukan suatu pelanggaran karena kan kita sudah dilarang oleh pemerintah tapi tetap kita lakukan. Oke, ini nggak mau saya tekankan lagi ya. Cuma saya mau tanya gimana penjelasan Bapak soal ini? Kalau Apakah ada yang terbaru dari mungkin Iya, Fitup coba atau gimana? ada yang terbaru kan siapa tahu mungkin. ya yang Ada dari manajemen mungkin. Ya manajemen sudah jumpa dengan Kementerian Informasi. Ini berarti kemarin. Berarti yang terbarunya hari ini ada berita terbaru gitu. Karena ini informasinya kemarin nih saya terima. Tuh. Di tanggal 2 ini ada keluar informasi terbaru Oh, dari Fitup. manajemen gimana Nanti nih? Pak, kalau misalnya ada silakan dikirim ke saya via WhatsApp Pak ya untuk kita lampirkan dalam video ini Pak. Jadi ada bantahannya juga gitu. Oh, Iya. ini yang terbaru ya gitu. Kita kasih tahu. Oke Pak, gimana penjelasan Bapak soal ini Pak? Kalau yang klarifikasi dari OJK memang sudah kita clear ya. Sudah clear Pak ya? Dari Oke. manajemen dan sudah jumpa dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Informasi juga. Ya, saya udah cari tahu keluar kemarin itu pelarangan. Nah, Berarti belum ada ini ya, belum ada kejelasan dari manajemen ya? Iya, Pak, ya. Yang terkait yang sekarang ini belum ada ya? Kemudian nih Pak, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir saya. Ini juga yang bikin saya tertarik dengan Fitup ya Pak. Ya kan? Apa tuh? Kayaknya semangat kali nih Bang. Ya, kenapa harus Fitup Pak? Gitu. Apa sih kondisi masyarakat kita kan lagi susah nih Pak, akan Lagi segala lagi macam, pandemi ya. ditawari ini yang namanya nonton iklan dibayar gitu. Nah, Bapak nih ya, Bapak ngarahin nih ke teman-teman viewer kita, kenapa mesti Fitup gitu Pak? Itu
Ini Apa yang ditawarkan oleh Fitup gitu? Fitup di fase pertama yaitu saat ini itu menghimpun big data. Oke. Saat ini sudah Bilang 10 juta member tadi ya, 10 juta lebih member. 10 juta member. Kita 7 bulan. 7 bulan, 10 juta member. Jadi dia mengumpulin big data nih. Jadi kalian yang udah daftar di Fitup, data kalian dikumpulkan. Ya gitu ya maksudnya ya? Benar. Apa nggak bahaya tuh? Bahkan nik kita itu, nik nomor induk KTP ini gimana nih? Nomor induk kita, ya nomor induk kependudukan itu dibutuhkan supaya tidak ada akun ganda. Di satu orang hanya bisa satu akun. Satu ini hanya untuk satu akun. Oh gitu penjelasannya. Berarti satu orang cuma bisa satu akun. Ya gitu Pak ya. Ini memang sudah ditangani oleh IT-nya Fitup ya. Jadi memang tidak bisa ya. Nah, Oke. kemudian masuk ke fase kedua, ya Fitup akan membuka e-commerce. E-commerce saat ini. E-commerce. Ya. Produknya gimana itu? Nah, Fitup akan bekerja sama dengan online shop. Ya. Nah, jadi nanti VP yang kita kumpulkan, kita bisa belanjakan. VP bisa dikumpulkan kemudian untuk dibelanjakan di e-commerce yang katanya akan diluncurkan kapan nih Pak? Direncanakan awal tahun depan. Oh baru rencana apa ya? Direncanakan awal tahun depan ya Pak ya? Oke, jadi kemudian setelah e-commerce tingkat selanjutnya yang dituju oleh Fitup apa nih Pak? Kemudian di fase ketiga, ya, Fitup akan kerjasama dengan maskapai penerbangan maupun dengan perhotelan, ya, untuk VP ini bisa dipakai untuk membeli tiket pesawat ataupun menginap di hotel. Pas kemarin aku juga dapat informasi nih kalau misalkan Fitup bekerja sama dengan produk iklan yang ada di itu aplikasi itu gimana tuh kan kayak KFC, Iya, McD, ada Garnier itu gimana itu? Nah, Apakah ada kerjasamanya gimana? ya, perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan Fitup pastinya kan mereka memberikan iklan, ya. Misalkan KFC mau menampilkan produknya di Fitup. Nah, mereka harus membeli VP dulu. Ya, perusahaan yang mau menampilkan iklan harus membeli VP. Bukan beli dari perusahaan, tapi membeli VP dari member. Ada nggak kerjasamanya yang mungkin kayak hitam di atas putih gitu? Ada nggak? Bapak kemana itu? Nggak tahu apa ya? Nggak tahu ya? Oh. Ini perusahaan, ini bangun ini Bu. Perusahaan mesti beli VP untuk bisa ngiklanin produknya di Fitup. Ya, jadi itu perusahaan mesti beli VP. Kan VP-nya bukan dikeluarkan sama perusahaan, bukan VP-nya perusahaan, tapi VP-nya member. Karena hanya member yang bisa menghasilkan VP dan perusahaan tidak bisa mencetak VP. Juga ada lihat tuh dari klarifikasi KFC itu gimana tuh? Kan pihak KFC ada klarifikasi bahwa mereka nggak bekerja sama dengan video sharing manapun gitu. Nah, itu gimana Pak? Apa itu Bapak pikir mungkin hanya akun abal-abal atau apa mungkin seperti apa? Enggak, itu KFC sudah centang biru loh. Sudah centang biru gitu. Apa itu gimana gitu? Coba mau buka di Facebook KFC ada. Iya. Nah, saya Itu juga gimana Pak? Pernah dengar sih, tapi ingin dengar langsung nih gimana. Kan penasaran juga nih kita nih. Bapak belum tahu ya? Belum tahu ya. Belum tahu, belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kalau gitu Fitup melakukan semacam kegiatan tanpa ada izin dari KFC-nya. Ya, sudah cukup mantap. Iya. Ya, dari Bapak. Iya. Kita dapat banyak sekali penjelasan sehingga mungkin ada pihak-pihak yang ragu ya, kemudian bisa menerima klarifikasi. Ada juga mungkin pihak-pihak memang sudah memang ini. Nah, mereka juga mendapatkan informasi. Nah, ini kita kembalikan kepada viewer untuk menilai. Iya. Oke Pak ya, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat sore Pak. Oke. guys. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Silakan. Oh.